Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna astaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Bapak dan Ibu, saudara-saudari sekalian, kaum muslimin dan muslimat rahimani Allahu iyyakum, kita masih dalam pembahasan al-imanu birrusuli, iman dengan para utusan, yang kita bacakan dari kitab Nubdhatun fil Aqidatil Islamiyah, ringkasan dari akidah Islam yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin, ghafarallahu lahu wa liwalidayhi wa lil muslimin, amin ya rabbal alamin. Masih dalam pembahasan al-imanu birrusul, beriman kepada para utusan Allah. Berkata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin halaman 41, wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innama ana basyarum mithlukum, innama sungguhnya, ana aku adalah basyarun manusia, mithlukum seperti halnya kalian, ansa aku lupa, kama tansawna sebagaimana kalian juga lupa. Jadi Rasulullah itu manusia biasa sebagaimana kita. Beliau juga terkadang lupa sebagaimana kita juga terkadang lupa. Fa idza nasitu, maka apabila aku lupa, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fadzakkiruni, maka ingatkanlah diriku oleh kalian, maka ingatkan aku kalau aku lupa. Hadisnya rawahu al-Bukhari, diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari. Hadis ini menunjukkan bahwa Nabi itu adalah manusia biasa, namun yang membedakan dengan kita, beliau itu diberi wahyu, beliau diangkat sebagai Nabi dan Rasulnya Allah. Yang lupanya beliau ini terdapat hikmah di dalamnya. Kalau seandainya beliau tidak pernah lupa, maka kita tidak mendapatkan contoh teladan bagaimana ketika kita lupa. Misal, kalau seorang lupa di dalam sholatnya, apa yang harus dia lakukan? Seandainya Rasulullah tidak pernah dibuat oleh Allah untuk lupa. Namun dalam masalah syariat, Allah Subhanahu wa ta'ala menjaga, sehingga dalam masalah kenabian dan syariat risalah, beliau itu maksum, terjaga dari kesalahan dan dosa. Tidak ada satupun dari ajaran beliau yang salah. Tapi beliau terkadang dibuat lupa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita memiliki contoh teladan bagaimana ketika kita lupa dalam sholat kita, apa yang harus kita lakukan. Itu diantara hikmah
Mengapa Allah Subhanahu wa taala menjadikan Nabi pernah lupa? Kemudian Syekh berkata, waqad wasafahumullahu taala bil ubudiyati. Waqad, dan sungguh, wasafahumullahu, Allah telah mensifati mereka para rasul bil ubudiyati lahu, dengan ubudiyah kepadanya, penghambaan kepadanya. Jadi rasul-rasul Allah itu semuanya sudah memberikan contoh teladan penghambaan yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala, peribadatan yang benar, bagaimana menghamba dan beribadah kepada Allah yang benar. Fi a'la maqamatihim, pada kedudukan-kedudukan mereka yang tertingginya. Karena tidak ada di buminya Allah ini hamba yang paling banyak menghamba, hamba yang paling banyak ibadahnya melebihi Nabi dan Rasulnya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada. Tidak akan bisa kita mengungguli ibadahnya para Nabi dan para Rasul. Tidak ada yang bisa. Wa fi siyaqits tsana'i alaihim, dan pada pujian yang Allah pujikan kepada mereka, tidak ada hamba yang dipuji. Jadi dalam konteks pujian, siyak itu konteks. Wa fi siyaqits tsana'i alaihim, dalam konteks pujian kepada mereka. Jadi nabi-nabi dan Rasulullah itu dipuji karena banyak menghamba, banyak beribadah. Jadi seorang hamba pun selain Nabi dan Rasul itu akan mendapatkan pujian sebagaimana Nabi dan Rasul jika banyak beribadah dan banyak menghamba. Waktunya banyak digunakan untuk menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqala ta'ala, maka Allah yang Maha Tinggi berfirman fi Nuhin sallallahu alaihi wasallam, ketika menceritakan Nabi Nuh sallallahu alaihi wasallam. Dan kita tahu Nabi Nuh bukan hanya nabi, beliau adalah rasul pertama. Bahkan Nuh termasuk ulul azmi minar rusul. 5 orang rasul, salah satunya adalah Nuh, yang diberi keteguhan yang luar biasa, kesabaran yang di atas rata-rata. Allah berfirman tentang Nabi Nuh dalam surah Al-Isra ayat yang ketiga, al-ayah ats-tsalitsah, innahu kana 'abdan syakura. Innahu, sungguhnya dia Nuh, kana, dulunya, adalah abdan, seorang hamba, syakura, yang banyak bersyukur. Jadi pujian hamba ini pujian tertinggi. Kalau seorang itu diangkat atau diakui oleh Allah Ta'ala sebagai hamba, ketika seorang diakui oleh Allah Ta'ala sebagai hamba, ini pujian yang tertinggi. Tidak ada yang mengalahkan kedudukan hamba di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah juga berfirman, wa qala fi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa pujian Allah kepada Nabi Muhammad? Dalam surah Al-Furqan ayat nomor 1. Dalam surah Al-Furqan ayatnya nomor 1, Allah mengatakan, tabarakalladzi nazzala al-furqana ala abdihi liyakuna lil alamin nadhira. Allah mengatakan, tabaraka, maha suci Allah, alladzi nazzala al-furqana, yang telah menurunkan Al-Quran sebagai Al-Furqan. Al-Furqan itu pembeda. Ala abdihi, kepada hambanya. Liyakuna, agar hamba itu menjadi lil alamina, bagi alam semesta, nadhira, pemberi peringatan. Jadi di sini Nabi Muhammad juga dipuji dengan hambanya. Nuh juga dipuji dengan hambanya Allah yang banyak bersyukur. Sehingga kedudukan hamba ini tinggi di sisi Allah. Kalau seorang diakui sebagai hamba, ini kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa qala fi Ibrahim, Allah juga berfirman tentang Nabi Ibrahim.
wa Ishaq, dan Nabi Ishaq. Ishaq itu putranya Ibrahim. Selain Ismail, Nabi Ibrahim juga punya putra namanya Ishaq. Dua-duanya menjadi nabi. Nabi Muhammad itu keturunannya Ismail, kalau Nabi Isa dan sebelumnya adalah keturunan Nabi Ishaq. Wa Yaquba, dan Nabi Yaqub sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, wadhkur ibadana Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub. Ingatlah wahai Nabi Muhammad, wadhkur, ingatlah, ibadana, tentang kisahnya hamba-hamba kami, Ibrahim, yaitu Nabi Ibrahim, wa Ishaq, dan Nabi Ishaq, wa Yaqub, dan Nabi Yaqub, ulil aidi, hamba-hamba yang kuat di dalam beribadah kepada Allah. Ulil aidi itu kata para ulama dalam tafsirnya, al-quwatu ala ibadatillah ta'ala, seorang hamba yang kuat di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa dipuji? Karena tidak semua hamba itu kuat beribadah. Ada sebagian hambanya Allah itu malas beribadah. Bahkan ada sebagian hambanya Allah itu tidak ingat ibadah, tidak pernah beribadah. Maka Allah memberikan pujian kepada Ibrahim, Ishak, dan Yakub. Mereka adalah ulil aidi, orang-orang yang kuat dalam beribadah. Kemudian wal absar, dan orang-orang yang diberi absar, pandangan mata hati. Absar itu apa maksud tafsirnya? Disebutkan oleh para ulama, al-basiratu fi dinillah, memiliki basirah, pandangan mata hati di dalam memahami agama Allah, sehingga ketika memahami agama Allah itu mereka memahami dengan benar, kemudian mengamalkan sesuai dengan apa yang datang dari Allah, tidak membuat-buat bid'ah mereka itu. Jadi mereka tidak beribadah dengan bid'ah-bid'ah, ajaran-ajaran yang tidak pernah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah berfirman, inna akhlasnahum bi khalisatin dzikraddar. Inna, sungguhnya kami, akhlasnahum, kami memurnikan mereka, bi khalisah, dengan sesuatu yang murni. Apa yang dimaksud ini? Allah memurnikan mereka dengan sesuatu yang murni, yaitu mendatangkan kepada mereka kitab-kitab suci dan penjelasannya, sehingga mereka bisa mengamalkan sesuai dengan apa yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dzikraddar, dan peringatan akan datangnya hari kiamat di dalam hati mereka. Disebutkan dalam tafsir, makna dzikraddar adalah dzikra ad-daril akhirah, mengingat kehidupan akhirat, fi qulubihim, di dalam hati-hatinya mereka. Jadi para nabi dan rasul Allah yang disebutkan tadi, Ibrahim, Ishak, Yakub, itu ketika beramal itu murni, yang diamalkan datang dari Allah. Kemudian mereka itu di dalam hatinya tumbuh perasaan takut, perasaan ingat tentang kehidupan abadi di akhirat. Kemudian Allah berfirman, wa innahum indana laminal mustafainal akhyar, sesungguhnya mereka di sisi kami, laminal mustafaina, benar-benar tergolong orang-orang yang terpilih, al akhyar, manusia-manusia pilihan, terpilih dan manusia-manusia pilihan. Surah Shad ayat 45 sampai 47, al-ayah al-khamisatu wal arba'un ila as-sabi'ati wal arba'in. Jadi tadi pujian-pujian yang disebutkan oleh Allah dalam surat Shad ini. Pertama, mereka itu kuat dalam beribadah. Yang kedua, ibadahnya itu sesuai dengan basirah, petunjuk dari Allah tentang agamanya. Dan ketika mereka mengamalkan ajaran agama itu murni, tanpa mereka tambah-tambah dari diri mereka, dan mereka selalu ingat dalam hati mereka tentang kehidupan akhirat. Bahkan mereka adalah hamba-hamba yang terpilih,
di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di ayat yang lainnya Allah mengkisahkan Nabi Isa. Wa qala fi Isa bin Maryam sallallahu alaihi wasallam, Allah berfirman tentang Nabi Isa putranya Maryam sallallahu alaihi wasallam, in huwa illa abdun an'amna alaihi wa ja'alnahu mathalan li bani Israil. In huwa, tidaklah dia Nabi Isa illa kecuali abdun, beliau hanyalah seorang hamba, an'amna alaihi, yang kami beri nikmat, yang kami karuniakan nikmat kepadanya, wa ja'alnahu, dan kami jadikan dia Isa mathalan li bani Israil, kami jadikan contoh teladan bagi Bani Israel. Surah Az-Zukhruf ayat 59. Ini pujian-pujian kepada para nabi. Kenapa ini disampaikan oleh Syekh? Karena di zaman ini ada kelompok itu mengingkari adanya para nabi atau pernah diutusnya para nabi. Jadi ada kelompok-kelompok itu tidak percaya dengan diutusnya para nabi. Na'udzubillah min dzalik. Jadi dengan kisah-kisah para nabi itu mereka tidak percaya. Maka disampaikan dalil-dalilnya di sini supaya kaum muslimin yang sudah beriman tentang adanya para nabi dan rasul diutusnya mereka ini semakin yakin bahwa dalil-dalilnya sangat banyak tentang diutusnya para nabi dan rasul. Kemudian setelah dijabarkan atau dijelaskan tentang dalil-dalil dari Al-Quran dan hadis bahwa Allah pernah mengutus para nabi dan rasul, sekarang beliau menyebutkan tentang iman kepada para rasul itu mengandung 4 perkara. Kita bahas ini. Al-imanu bir-rusuli, beriman dan percaya kepada para utusan, yatadhammanu, mengandung arba'ata umurin, 4 perkara, 4 hal. 4 perkara ini wajib diimani karena ini menyangkut keimanan dengan para rasulnya Allah. Al-awwalu, yang pertama, al-imanu bi anna risalatahum haqqun minallahi ta'ala. Al-imanu, beriman atau percaya, bi anna risalatahum, bahwasanya risalahnya mereka. Risalah itu apa? Tuntunan agama yang mereka bawa. Itu adalah haqqun, adalah benar adanya minallahi ta'ala, dari Allah yang maha tinggi. Jadi risalahnya mereka itu benar adanya. Bagaimana kita membuktikan kalau itu betul-betul risalahnya Allah, wong turunnya sudah 15 abad yang lalu? Ini perlu pembuktian kan? Ya. Bagaimana cara membuktikannya para jemaah? Mudah. Bagi orang yang berilmu itu mudah. Risalah itu jika dari Allah tidak mungkin satu, ya, isi risalah dengan isi risalah yang lain bertentangan, tidak mungkin itu. Nanti bisa dibuktikan bahwa semua tuntunan dari Allah itu tidak ada yang saling bertentangan satu dengan yang lain. Kalau dibuat manusia pasti saling bertentangan, karena manusia itu mereka apa? Terkadang hari ini berkata A, besok berkata B, lusa berkata C, berubah-ubah pemikiran mereka. Kalau sedang misalnya hatinya tentram, itu ucapannya A. Kalau hatinya lagi gundah gulana, ucapannya B. Kalau lagi marah, C. Itu manusia itu. Tapi kalau para nabi dan rasul yang diucapkan semua datang dari Allah dan bisa dibuktikan. Bisa dibuktikan. Kemudian beliau mengatakan, "Faman kafara bi risalati wahidin minhum", barang siapa yang kufur dengan risalah, tuntunan agama, wahidin minhum, salah seorang dari mereka para nabi, faqad kafara bil jami'i, maka sungguh dia telah mengingkari seluruh para nabi. Jadi begini, nanti akan saya jelaskan. Misalnya Nabi Nuh diingkari, ini sama dengan mengingkari seluruh para nabi yang datang sebelum Nabi Nuh. Nabi Musa diingkari, sama dengan mengingkari seluruh para nabi yang datang sebelum Nabi Musa. Begitu. Kemudian beliau mengatakan, kama qala ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala.
Allah berfirman dalam surah Asy-Syu'ara ayat 105, Al-ayah al-khamisatu wal mi'ah 105. Asy-Syu'ara ayat 105, Allah berfirman, kadzabat qaumu nuhinil mursalin, kaum Nuh telah mendustakan para utusan. Saya tanya para jemaah, mereka itu mendustakan Nuh saja atau para utusan semuanya? Nuh saja. Tapi perbuatan mereka ini adalah perbuatan yang hakikatnya mendustakan seluruh utusan yang pernah datang. Kenapa demikian? Karena Nuh dan nabi-nabi sebelumnya itu risalahnya sama, misi dakwahnya sama, mengajak manusia menyembah Allah dan memperingatkan manusia dari penyembahan kepada selain Allah. Makanya Allah berfirman menghukumi mereka, kaumnya Nabi Nuh telah mendustakan para utusan, baik Nuh maupun nabi-nabi yang sebelumnya. Faja'alahumullahu, maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka mukadzibina, mendustakan li jami'ir rusuli, seluruh para utusan. Ma annahu, padahal lam yakun rasulun ghairuhu, belum ada rasul yang sebelumnya, hatta kadzabuhu, hingga mereka mendustakannya. Wa ala hada, berdasarkan hal ini, fan nasara, maka orang-orang Nasrani, alladzina kadzabu Muhammadan, yang mereka mendustakan para nabi, yang mereka mendustakan Nabi Muhammad, walam yattabi'uhu, dan tidak mau mengikuti ajarannya Nabi Muhammad, hum, mereka dianggap mukadzibuna, mendustakan lil Masih ibni Maryam, al-Masih putranya Maryam, ghairu muttabi'ina lahu aidan, dan dianggap tidak mengikuti Nabi Isa. Jadi Nasrani, orang-orang Nasrani yang mendustakan Nabi Muhammad dan tidak mau mengikuti ajarannya Nabi Muhammad, itu hakikatnya mereka mendustakan Nabi Isa, nabinya mereka sendiri, dan tidak mau mengikuti Nabi Isa. Kenapa? Karena ajaran Nabi Muhammad sama dengan ajaran Nabi Isa, sama. Bahkan Nabi Isa menyuruh mereka apabila datang Nabi Muhammad untuk beriman dengan Nabi Muhammad. Nabi Isa sudah memberitahukan bahwa akan datang Nabi yang namanya Ahmad, dan diantara nama Nabi Muhammad itu Ahmad. Ahmad itu pemberian dari ibunya, yaitu Aminah. Kalau Muhammad itu pemberian dari kakeknya, yaitu Abdul Muthalib. Tapi orang-orang Nasrani tidak mau mengimani Nabi Muhammad SAW. Kemudian wala siyama, terlebih lagi, annahu qad basyarahum bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, Isa sungguh telah memberitahukan kabar gembira kepada orang-orang Nasrani tentang kedatangan Nabi Muhammad. Wala makna li bisyaratihim bihi illa annahu rasulun ilaihim, dan tidak ada makna yang terkandung dari diberinya mereka kabar gembira oleh Isa kecuali Nabi Muhammad yang telah dikabarkan itu adalah utusan untuk mereka. Jadi kabar gembira itu bermakna bahwa Nabi Muhammad itu utusan untuk mereka. Yan yunkidhuhumullahu bihi, yang Allah menyelamatkan mereka orang-orang Nasrani dengan diutusnya Nabi Muhammad minad dhalalati, dari kesesatan. Wa yahdihim, dan membimbing mereka ila siratin mustaqim, menuju jalan yang lurus. Apa kesesatannya umatnya Nabi Isa? Setelah Nabi Isa diangkat ke langit, Nabi Isa belum meninggal, sampai sekarang belum meninggal. Setelah diangkat ke langit pada tahun sekitar 400-an atau abad keempat Masehi, mereka mengadakan konsili. Konsili itu semacam muktamar. Semacam apa? Muktamar. Yang mereka tetapkan bahwa Tuhan itu ada 3 oknum Tuhan. Tuhan Allah di surga, kemudian Tuhan Anak yaitu Yesus Kristus, dan yang ketiga Ruhul Kudus yaitu Jibril. Sebagian sekte atau kelompok mengatakan yang ketiga adalah Maria. Itu yang dituhankan oleh mereka. Dan itu baru abad keberapa? Keempat Masehi, sekitar tahun 400-an. Oleh karena itu, panjenengan kalau mengkaji Injil, tidak ada di Injil Isa mengatakan dirinya Tuhan, tidak ada. Tidak ada itu. Kebetulan
Saya sekitar tahun 93-94 itu belajar dengan seorang kiai dari Surabaya. Mungkin bapak-bapak yang sepuh tahu atau pernah dengar. Kiai Haji Abdullah Wasi'an. Kiai Haji Abdullah Wasi'an ini muridnya Kiai Haji Bahaudin Mudhari dari Madura. Tapi Kiai Haji Abdullah Wasi'an tinggal di Surabaya. Ini pakar kristologi, hafal Injil. Kalau saya muridnya tidak hafal saya, tapi sedikit mengerti saya. Beliau hafal Injil. Jadi dalam Injil itu tidak ada kata-kata yang menyatakan bahwa Isa itu Tuhan atau anak Tuhan, atau menyuruh menyembah dirinya sendiri, tidak ada. Yang ada Isa itu menyuruh menyembah Tuhan yang dia sembah, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi Muhammad itu menyelamatkan mereka dari kesesatan dan memberi petunjuk atau membimbing mereka menuju jalan yang lurus. Dan yang dimaksud jalan yang lurus ini adalah Islam, agama Islam. Yang kedua, ini yang pertama, kandungan iman kepada Rasul adalah mengimani bahwasanya risalah yang dibawa oleh para utusan itu benar adanya dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, al-imanu biman alimna ismahu minhum bismihi, mengimani biman terhadap siapa saja para rasul atau nabi, alimna ismahu yang kita ketahui namanya. Jadi mengimani siapa saja para nabi dan rasul yang diketahui namanya, minhum dari mereka, bismihi dengan namanya. Jadi diimani nabinya, rasulnya beserta namanya. Mithlu seperti Muhammadun, Nabi Muhammad harus diimani. Allah pernah mengutus seorang hamba yang namanya Muhammad. Kemudian wa Ibrahimu, dan Nabi Ibrahim, wa Musa dan Nabi Musa, wa Isa dan Nabi Isa, wa Nuhun dan Nabi Nuh alaihimus salatu wassalam. Semoga salat dan salam dicurahkan untuk mereka. Ini contoh-contoh para nabi, bukan hanya ini ya, ini contoh. Jika disebut namanya maka kita imani. Wa haula'il khamsatu, nabi-nabi yang jumlahnya 5 ini, hum ulul azmi minar rusuli, mereka adalah ulul azmi, orang-orang yang diberi tekad azam, kesabaran yang kuat, minar rusuli, dari kalangan para rasul. Wa qad dzakarahumullahu ta'ala, dan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan mereka fi maudhi'aini, di dalam 2 tempat, minal Qur'ani, dari Al-Qur'an. Kalau kita mau cari, ini ada di 2 ayat, nanti saya sebutkan ayatnya. Fi qaulihi ta'ala, ada dalam firman Allah Ta'ala di surah Al-Ahzab. Di surah Al-Ahzab ayatnya nomor 7. Kemudian nanti juga ada di surah Asy-Syura. Surah Asy-Syura ayatnya nomor 13. Kita baca yang Al-Ahzab dulu. Ayat yang ke-7, Allah mengatakan, wa id akhadna minan nabiyyina mitsaqahum, wa id, dan ingatlah wahai Nabi Muhammad, akhadna, ketika kami mengambil, minan nabiyyina, dari kalangan para nabi, mitsaqahum, perjanjian dengan mereka, wa minka, dan mengambil darimu, wa min Nuh, dan dari Nabi Nuh, wa Ibrahima, dan dari Nabi Ibrahim, wa Musa, dan dari Musa, wa Isa bin Maryam, dan dari Isa bin Maryam. Disebutkan berapa di sini? 5. Darimu berarti Nabi Muhammad, dari Nuh, dari Nabi Nuh, min Nuh, kemudian wa Ibrahim, dari Ibrahim, wa Musa, dari Musa, wa Isa, dan dari Nabi Isa. 5 orang nabi disebutkan. Jadi yang disebut di sini wajib diimani. Dan 5 orang nabi yang disebut di sini kesemuanya adalah ulul azmi minar rusul. Jadi 5 orang nabi yang terpilih sebagai ulul azmi, memiliki azam, tekad yang kuat, kesabaran yang luar biasa mereka, di atas nabi-nabi yang lain. Ini dalam surah Al-Ahzab ayat yang ke-7 As-Sabi'ah. Di ayat yang lain, wa qawlihi, dan firman Allah dalam surah Asy-Syura
ayat ats-tsalitsata asyarah 13, Allah mengatakan syara'a lakum minad din, Allah mensyariatkan untuk kalian dari agama, ma wassa bihi Nuhan, apa yang Allah wasiatkan padanya Nabi Nuh, walladzi auhayna ilaika, dan apa yang kami wahyukan kepadamu, berarti kepadamu kepada Nabi Muhammad, Nuh Muhammad, wa ma wassayna bihi Ibrahim, dan apa yang kami wasiatkan pada Nabi Ibrahim, wa Musa dan Musa, wa Isa dan Isa. 5 orang nabi. Apa wasiatnya? An aqimuddin, hendaknya kalian semuanya menegakkan agama. Menegakkan agama apa maksudnya? Kata para ulama, menegakkan agama adalah mempelajarinya, mengamalkannya, dan mendakwahkannya dengan sabar. Pertama mempelajari. Jadi orang-orang yang mau belajar agama ini menegakkan agama. Kemudian setelah belajar mengamalkannya. Bukan mengamalkan apa yang diamalkan masyarakat atau orang umum, bukan. Mengamalkan agama yang datang dari Allah, bukan yang diperbuat oleh orang umum. Orang umum kebanyakan tidak ngerti agama. Kemudian setelah itu mendakwahkannya dengan sabar. Wala tatafarraqu fih, dan janganlah kalian berpecah belah pada agama. Janganlah kalian berpecah belah padanya. Tidak boleh kita berpecah belah. Ini adalah wasiat yang Allah wasiatkan kepada Nabi Nuh, Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, dan Nabi Isa sallallahu alaihi wasallam. Wa amma, dan adapun man lam na'lam ismahu minhum, man siapa saja dari Nabi dan Rasulnya Allah, lam na'lam yang kita belum mengetahui, ismahu namanya, minhum dari mereka. Bagaimana kalau kita mendapati ada Nabi yang tidak ada namanya tapi disebutkan kisahnya? Ada itu Nabi disebutkan kisahnya tapi tidak disebut namanya. Fanu'minu bihi ijmalan, maka kita mengimani Nabi tersebut secara global. Yang jelas Nabi tersebut adalah nabinya Allah, pernah diutus tapi tidak disebut namanya. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, seperti malaikat para jemaah. Malaikat itu kan sudah pernah kita kaji, jumlahnya itu apabila manusia, jin, setan, hewan semua digabung itu lebih banyak jumlah malaikat, tapi namanya kan yang disebutkan pada kita terbatas. Kenapa tidak disebut semuanya? Ya. Kenapa yang disebut sebagian saja? Yaitu haknya Allah. Haknya Allah untuk menyebut sebagian, tidak menyebutkan semuanya. Tapi ada hikmahnya ya. Kalau disebut semuanya, panjenengan repot nggak menghafalnya? Ayo, 10 malaikat aja tidak hafal ini. Ya, tidak hafal. Nabi-nabi 25 banyak diantara kita tidak hafal nama-namanya. Oh, ada tuh namanya Nabi Ilyas, ada, banyak yang tidak tahu. Nabi Ilyas ada, Nabi Zakaria ada. Hafalnya Adam aja ya. Adam, Muhammad, Ibrahim, Nuh, Musa, Isa. Nabi banyak ya. Ada Syuaib ya, ada Harun. Banyak orang bertanya-tanya, Harun itu nabi toh? Loh, nabi. Kok jangan begitu ya? Kemarin mahasantri kita, mahasantri Ponpes Al-Imam At-Tirmidzi yang kuliah di Institut Agama Islam Hasanuddin Pare, itu coba ngetes kaum muslimin tentang syahadat itu. Itu kebanyakan orang Islam itu baca syahadatnya tidak fasih, satu, yang kedua tidak tahu artinya. Itu saya lihat tuh artinya tidak tahu. Bagaimana syahadat yang artinya mudah itu? Asyhadu an la ilaha illallah. Apa artinya? Aku bersaksi alla ilaha, bahwasanya tidak ada ilah sesembahan yang berhak disembah illallah kecuali adalah Allah. Kalau bahasa Jawanya bagaimana? Harus tahu, Bapak dan Ibu. Jangan hanya tahu bahasa Indonesianya. Aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali hanya Allah. Bahasa Jawanya, kula nyekseni pilih mboten wonten sesembahan kang hak disembah kejawi namung Allah. Harus tahu. Dia wong Jawa ra Jawa piye? Loh bener ini.
Kalau saya tes bahasa Jawanya itu banyak nggak lulus ini jamaah ini. Banyak tidak lulus bahasa Jawanya, harus bisa. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Bahasa Jawane terus pundi? Lan kula nyekseni bilih setuhune Nabi Muhammad menika leres-leres utusanipun Allah. Itu harus paham. Kemarin itu kalau saya tidak takut dosa, tak guyu. Wah, wedi dosa kok guyu wong e. Lah mosok ditanya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah itu tidak tahu artinya. Artinya bulat tuh. Mana nih ngeten ini. Ini menunjukkan tidak pernah ngaji. Kaum muslimin begitu. Kapan-kapan perlu ditanya, sholat duhur pinten rakaat? Nanti kalian ada yang salah. Lah orang Arab loh, orang Suria ditanya, orang Suria kan Arab, bahasanya bahasa Arab. Sholat subuh berapa rakaat? 5 rakaat katanya. Tidak ada sholat 5 rakaat itu, kecuali sholat witir. Ada 5 rakaat ada. Witir itu boleh 1 rakaat, 3 rakaat, 5 rakaat, 7 rakaat, 9 rakaat, 11 rakaat. Itu witir, sholat malam. Nah ini ditanya sholat subuh, jawabannya berapa? 5 rakaat. Wah, 2 rakaat aja tidak mengerjakan, apalagi 5 rakaat. Ya ini musibah ini. Ini di Suriah lah ini. Di Arab Saudi pernah diwawancari seorang bapak usianya 60-an tahun. Saya sudah lupa, sudah lama sekali. 60 tahun. Ya, seorang bapak usianya 60 tahun. Ditanya, coba bapak baca Al-Fatihah, tidak hafal Al-Fatihah. Kira-kira kalau tidak hafal menunjukkan sholat apa tidak? Tidak sholat. Karena Al-Fatihah pasti dibaca setiap kali kita sholat. Setiap rakaat pasti baca Al-Fatihah. Kalau kita sholat 5 waktu berarti bacanya 17 kali sehari semalam. Nah, ini tidak baca berarti tidak hafal. Seperti itu ya. Thayyib. Kita lanjutkan. Al-Fatihah tidak hafal ini ya. Masya Allah. Kalah dengan anak-anak yang sekolah di TK ABA atau TK-TK yang lain. Hafal Al-Fatihah surat-surat pendek ya. Thayyib, kita lanjutkan. Kemudian Allah berfirman, wa amma, dan adapun tadi ya, man lam na'lam ismahu minhum, siapa nabi yang tidak kita ketahui namanya dari mereka, fanu'minu bihi ijmalan, maka kita mengimani nabi yang tidak disebutkan namanya itu secara global. Qala Allah Ta'ala berfirman dalam surah Ghafir, ayat yang ke-78. Allah berfirman, walaqad arsalna rusulan min qablik, walaqad, dan sungguh benar-benar, arsalna, kami telah mengutus, rusulan, para utusan, min qablika, dari sebelummu. Jadi sudah banyak utusan diutus sebelum Nabi Muhammad. Minhum, di antara mereka, mengqasasna alaika, ada yang kami kisahkan kepada dirimu. Jadi ada nabi-nabi itu kisahnya dikisahkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Wa minhum man lam naqsus alaik, dan di antara mereka ada yang kami tidak kisahkan kepadamu. Surah Ghafir ayat 78. Jadi ada para nabi itu yang dikisahkan kisahnya dan ada yang tidak dikisahkan. Apa kira-kira hikmahnya para jemaah? Ada yang pernah mempelajari? Saya singgung sedikit. Para nabi itu jumlahnya berapa? Sambil saya minum, Pak. Sudah pernah saya singgung, Pak, berapa? 124.000. Jadi para nabi dan para rasul itu jumlahnya sebanyak 124.000 nabi dan rasul. Dari 124.000 itu, yang dipilih menjadi rasul hanya 300 belasan orang. 300 belasan. Dari sekian itu, yang dikisahkan kisahnya dalam Al-Quran dan hadis hanya 25 atau 26. Kalau 25 Nabi Khidir atau Khidir tidak masuk. Kalau 26 berarti Nabi Khidir yang kisahnya dengan Nabi Musa itu masuk di dalamnya. Nah, kenapa yang dikisahkan hanya 25 atau 26? Begini, kalau semua kisah para nabi itu dikisahkan, Al-Quran menjadi buku kisah.
buku cerita nantinya. Kitab cerita, tidak. Padahal Al-Quran kitab hukum, kitab akidah, kitab akhlak, bukan hanya cerita isinya. Walaupun ceritanya benar, tapi kalau Al-Quran seandainya dicantumkan semua, Al-Quran itu panjang. Al-Quran segini aja kita tidak baca, ya kan? Nah, lantas apakah kita berarti menyia-nyiakan para nabi dan rasul sebelumnya? Tidak. Kisah yang dikisahkan adalah kisah-kisah yang sama. Jadi sama, kalau sama diambil satu nabi. Misalnya ada 10 nabi kisahnya sama, mirip-mirip, sama itu mirip. Misalnya nabinya dimusuhi, nabinya miskin misalnya, satu saja diambil. Nabinya seorang raja, satu saja diambil. Nabinya seorang menteri, satu saja diambil. Tidak semuanya diambil. Kalau semuanya diambil, maka Al-Quran menjadi kitab cerita, kisah. Terlalu panjang nantinya. 124.000 loh, bayangkan. Hah? Banyak sekali. Ini hikmahnya. Ats-tsalitsu yang ketiga. Jadi kandungan yang ketiga adalah tasdiqu ma shahha anhum, membenarkan apa yang sahih datangnya dari mereka, min akhbarihim, dari kabar-kabarnya mereka, berita-beritanya mereka. Jadi dalam mengimani nabi dan rasul tidak boleh mengimani hadis-hadis yang palsu atau hadis-hadis yang dhaif. Tapi yang diimani adalah hadis-hadis yang sahih, datangnya dari Nabi Muhammad SAW, tentang kisah-kisahnya para nabi. Ar-rabi'u yang keempat kandungannya, al-amalu bisyari'ati man ursila ilaina minhum. Al-amalu mengamalkan bisyari'ati syariat man, seorang nabi dan rasul yang ursila ilaina, diutus kepada kami, minhum, dari mereka. Siapa yang diutus kepada kita para jemaah? Bukan Nabi Isa. Nabi Isa SAW diutus kepada Bani Israel. Nabi Musa juga kepada Bani Israel. Siapa yang diutus kepada kita? Nabi Muhammad. Wa huwa khatamuhum, yang dimaksud adalah penutupnya mereka, yaitu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad. Al-mursalu ila jami'in nas, yang diutus kepada seluruh manusia tanpa kecuali. Kalau nabi-nabi yang terdahulu ini hanya diutus kepada kaum tertentu. Kaum tertentu. Bukan seluruh manusia, tidak. Oleh karena itu Nabi Khidir itu tidak mengamalkan syariatnya Nabi Isa, Musa. Nabi Musa juga tidak mengamalkan syariatnya Nabi Khidir, karena kaumnya beda. Nabi Musa kepada Bani Israel, Nabi Khidir kepada kaumnya sendiri. Padahal hidup sezaman hidupnya. Jadi sezaman, ketemu mereka. Bahkan Nabi Musa belajar ilmu dari Nabi Khidir, karena Nabi Musa tidak diberi ilmu seperti bagaimana ilmunya Nabi Khidir. Khidir itu tahu ada seorang anak sekarang masih baik, nanti anak ini menjadi anak yang durhaka. Makanya oleh Nabi Khidir dicekik, ya. Disuruh Allah untuk membunuh anak ini. Yang nyuruh Allah. Nabi Musa memprotes, bagaimana seorang manusia dibunuh oleh seorang nabi? Nabi kok membunuh manusia? Kata Nabi Khidir, ini anak ini sekarang baik, tapi nanti akan menjadi durhaka. Sebelum jadi durhaka dibunuh. Ini syariatnya Nabi Khidir. Nabi Khidir tiba-tiba melubangi perahu yang bagus, dilubangi, dipecahi perahunya. Nabi Musa protes, karena syariatnya Nabi Musa tidak boleh merusak, ya. Tapi syariatnya Nabi Khidir diberitahu perahu ini kalau tidak dilubangi atau dirusak akan dirampas oleh seorang raja. Raja ini senang kalau perahunya bagus, itu dirampas, diambil. Supaya tidak dirampas, dirusak lebih dahulu. Ini syariatnya Nabi Khidir. Tidak sama dengan syariatnya Nabi Musa. Qala Allah Ta'ala berfirman, saya tutup sampai firman Allah para jemaah. Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 65. Kata Allah, fala wa rabbika la yu'minun, sungguh demi Rabbmu mereka tidak beriman, hatta yuhaqqimuka, hingga mereka menjadikan kamu sebagai hakim, pemutus, fima syajara bainahum, pada perkara yang terjadi perselisihan di antara mereka. Thumma la yajidu,
kemudian mereka tidak mendapati fi anfusihim, dalam diri-diri mereka, kharajam mimma qadaita, rasa berat atas apa yang kamu telah putuskan, wa yusallimu taslima, dan mereka menerima dengan sebenar-benar penerimaan. Surat An-Nisa 65. Jadi tidak dikatakan beriman kepada Nabi Muhammad sampai mereka menerima keputusan Nabi Muhammad SAW dan tidak merasa berat di dalam menerima keputusan Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan para jemaah, dengan kita mengkaji keimanan kita ini, karena kita ini dari lahir alhamdulillah sudah beriman, sudah muslim, tapi ilmunya yang belum. Jadi rukun iman ini terkadang masih belum dipahami dengan baik. Maka dengan kita mengkaji ini, semoga kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat, yang ilmu itu membimbing kita sehingga kita bisa beragama, beribadah sebagaimana petunjuk Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan saya menasihati agar kita di dalam mengamalkan agama ini betul-betul itu berdasarkan ilmu, jangan berdasarkan kebiasaan orang tua, kebiasaan masyarakat, kebiasaan orang umum, tapi yang kita amalkan berdasarkan ilmu yang datangnya dari Allah dan Rasulnya. Semoga kita bisa meneladani mereka para nabi dan rasul, sehingga harapan kita amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara tanda amal ibadah itu diterima itu adalah, para jemaah, ini ada tandanya, kita istiqomah. Istiqomah dalam berislam ini tanda amal ibadah kita diterima. Orang yang beribadah kemudian meninggalkan ibadahnya itu tanda tidak diterima. Naudzubillah min dzalik. Tanda tidak diterima. Maka tanda diterima adalah kita istiqomah sampai Allah mewafatkan kita, kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih kepada Takmir Masjid Muhammadiyah Al-Asr Kota Jombang dan seluruh hadirin dan hadirat kaum muslimin dan muslimat yang berkenan hadir. Kula napa ngaturaken dumateng panjenengan sedaya ucapan maturun sangat, mugi-mugi karawuhan kula lan panjenengan wonten majelis ilmu menika dipun catet kalian malaikatipun Allah dados amal kesainan, amal soleh ingkang mangke kula panjenengan arep-arep mugi-mugi amal kesainan kala wau ganjaranipun pahalanipun dados pemberat ingkang dadosaken abot timbangan amal kebajikan kula panjenengan wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Mekaten subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.